Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Atlantis, ibu kota Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah mengumumkan pemenang lomba desain kawasan ibu kota negara yang akan dibangun di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Negara Rimba Nusa karya Sofyan Sibarani keluar sebagai pemenang pertama, disusul di Infinity City dan Kota Seribu Galur. Ketika menyaksikan visual desain yang dirilis oleh Kemen PUPR, bayangan kota Atlantis mendadak melintas. Atlantis adalah kota kerajaan rekaan Plato yang terdapat dalam bukunya Timaeus dan Critias. Kota itu digambarkan sangat modern dan berada di sebuah pulau. Meski memiliki teknologi modern, namun kota itu lenyap dalam sekejap ketika hendak menyerang Athena. Gempa dan tsunami melenyapkannya ke dasar laut. Ada pesan tersembunyi yang disampaikan dalam buku itu, bahwa Athena dilindungi oleh para dewa, sehingga siapapun yang bermaksud menyerang akan mendapatkan kutukan dan dilenyapkan dari muka bumi ini. Sejumlah peneliti menyimpulkan, meskipun rekaan, namun Atlantis sebenarnya gambaran dari Minoan, pulau di Yunani yang hilang tersapu tsunami setelah Gunung Santorini meletus ribuan tahun yang lalu. Tentu dengan dilebih-lebihkan, terutama menyangkut soal teknologi yang dimilikinya. Meskipun demikian, para peneliti dan ahli sejarah tetap mencoba mencari tahu apakah kota Atlantis benar-benar ada. Beberapa tempat pernah disebutkan sebagai lokasinya, seperti Laut Hitam, Samudra Pasifik, Atlantik, Lemuria, Bahama, hingga Indonesia. Penyebutan nama Indonesia bukan hasil egoan pemimpi atau tukang rekaan visi. Adalah ilmuwan Brasil Profesor Arcio Santos yang meyakini seperti yang dituangkan dalam bukunya Atlantis, The Last Continent Finally Found. Alasannya, Profesor Arcio Santos dengan dibantu sejumlah ilmuwan telah melakukan riset mendalam selama lebih dari 30 tahun sebelum sampai pada kesimpulan seperti yang dituliskan dalam bukunya. Lalu apakah Presiden Joko Widodo juga terinspirasi kota Atlantis? Bahkan percaya keberadaannya di Indonesia, dan karenanya ingin mereka ulang di pedalaman Pulau Kalimantan yang eksotik itu. Tentu hanya Presiden yang tahu. Tetapi mari sejenak kita melihat lebih jauh. Jika ibu kota benar-benar terwujud seperti dalam desain pemenang, tentu dengan tambahan dan pengurangan sesuai dengan kondisi alam, maka akan berdiri sebuah kota besar dengan teknologi modern, berlatar hutan belantara dan menghadap ke laut lepas, nyaris sempurna seperti gambaran kota Atlantis dalam buku Plato. Benar bahwa desain tersebut karya perorangan atau kelompok, tetapi ingat, sebelumnya mereka tentu sudah mendapatkan masukan atau bahkan clue gambaran kota yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Terlepas pro dan kontra yang masih menyelimuti, termasuk bagaimana pendanaannya, karena jika dibangun dengan mengandalkan pinjaman, tentu akan kian membebani anggaran pendapatan belanja negara di masa mendatang. Kita berharap jika kelak terwujud kota itu tidak hanya melambangkan kemegahan dan kecanggihan teknologinya saja, namun juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar ambisi 1-2 orang untuk membangun monumen diri, sehingga cita-cita paling mendasar para pendiri bangsa, yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, terabaikan. Namun, kabar terbaru tentang Atlantis, para peneliti Amerika Serikat menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia. Hingga kini cerita tentang benua yang hilang Atlantis
masih terselimuti kabut misteri. Sebagian orang menganggap Atlantis cuma dongeng belaka, meski tak kurang 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar. Bagi para arkeolog atau oceanografer modern, Atlantis tetap merupakan objek menarik, terutama soal teka-teki di mana sebetulnya lokasi sang benua. Banyak ilmuwan menyebut benua Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Namun, sebagian arkeolog Amerika Serikat bahkan meyakini benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun yang lalu, benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Para peneliti Amerika Serikat ini menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia, kata Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Umar Anggara Jenny. Kata Umar, dalam 2 dekade terakhir memang diperoleh banyak temuan penting soal penyebaran dan asal-usul manusia. Salah satu temuan penting ini adalah hipotesa adanya sebuah pulau besar sekali di Laut Cina Selatan yang tenggelam setelah zaman es. Hipotesa itu, kata Umar, berdasarkan pada kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya ilmu pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Menurut Umar, salah satu pulau penting yang tersisa dari benua Atlantis, jika memang benar ada, adalah Pulau Natuna di Riau. Berdasarkan kajian bimolekuler, penduduk asli Natuna diketahui memiliki gen yang mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Bangsa Austronesia diyakini memiliki tingkat kebudayaan yang tinggi, seperti bayangan tentang bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir yang ditandai tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Mereka lalu menciptakan keragaman budaya dan bahasa pada masyarakat lokal yang disinggahinya dalam tempo cepat, yakni pada 3.500 sampai 5.000 tahun yang lampau. Kini, rumpun Austronesia menepati separuh muka bumi. Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Heri Truman Simanjuntak, mengakui memang ada pendapat dari berbagai pakar yang menyatakan bahwa benua Atlantis terletak di Indonesia. Namun hal itu masih datatable. Yang jelas, kata Heri, memang benar ada sebuah daratan besar yang dahulu kala bernama Sundaland. Luas dari daratan itu kira-kira 2 kali negara India. Benar, daratan itu hilang dan kini tinggal Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kata Heri.